Halo bro, kembali lagi dengan waktu bercerita. Di tengah gelombang globalisasi dan meningkatnya kesadaran akan kelestarian lingkungan, daun pisang Indonesia muncul sebagai komoditas ekspor yang menjanjikan di tahun 2025. Permintaan internasional terhadap produk ramah lingkungan ini terus menunjukkan tren positif, terutama dari negara-negara maju yang gencar menerapkan kebijakan pengurangan limbah plastik. Daun pisang tidak hanya berperan sebagai pembungkus makanan tradisional, tetapi telah bertransformasi menjadi solusi kemasan berkelanjutan yang diminati berbagai industri global. Pasar potensial seperti Uni Eropa yang ketat menerapkan regulasi Single-Use Plastics Directive, serta Amerika Serikat dan Jepang yang giat mengembangkan green packaging, menjadi peluang emas bagi Indonesia. Didukung oleh kekayaan alam melimpah dan posisi geografis strategis, Indonesia memiliki semua faktor pendukung untuk menjadi pemain utama dalam pasar daun pisang global, asalkan dapat mengoptimalkan potensi ini dengan strategi yang tepat. Perkembangan ini semakin diperkuat dengan perubahan pola konsumsi global yang semakin menyukai produk alami dan organik. Restoran-restoran bintang 5 di berbagai negara kini banyak yang beralih menggunakan daun pisang sebagai alat saji premium untuk menciptakan pengalaman kuliner yang otentik dan ramah lingkungan. Selain itu, industri makanan cepat saji dan catering skala besar juga mulai mempertimbangkan daun pisang sebagai alternatif kemasan yang ekonomis dan berkelanjutan. Dengan luasnya lahan perkebunan pisang di Indonesia yang mencapai lebih dari 100.000 hektar, potensi pasokan daun pisang berkualitas sangat menjanjikan. Namun, tantangan terbesar adalah bagaimana mengubah potensi alamiah ini menjadi nilai ekonomi yang berkelanjutan melalui pengelolaan yang profesional dan berorientasi ekspor. Fenomena ini sekaligus mencerminkan pergeseran paradigma di pasar global yang semakin menghargai produk-produk berbasis alam. Daun pisang Indonesia memiliki keunggulan komparatif yang tidak dimiliki banyak negara, mulai dari ukuran yang besar, ketebalan optimal, hingga serat yang kuat. Karakteristik unik ini membuat daun pisang asal Indonesia sangat cocok untuk berbagai aplikasi, mulai dari pembungkus makanan tradisional hingga material kreatif untuk industri kerajinan. Yang menarik, permintaan tidak hanya datang dari sektor kuliner, tetapi juga dari industri kosmetik yang memanfaatkan ekstrak daun pisang, serta sektor kesehatan yang menggunakannya sebagai pembungkus obat tradisional. Diversifikasi pemanfaatan ini membuka peluang baru bagi Indonesia untuk menciptakan berbagai varian produk turunan daun pisang dengan nilai tambah yang lebih tinggi. Menyambut peluang emas tahun 2025 ini, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan telah menyiapkan berbagai program pendukung. Inisiatif seperti penyederhanaan prosedur ekspor, pembiayaan kur khusus komoditas pertanian, hingga pembangunan pusat logistik terpadu menjadi bukti keseriusan dalam memanfaatkan momentum ini. Kerjasama dengan pelaku usaha kecil dan menengah juga terus ditingkatkan untuk memastikan kualitas dan kuantitas produksi yang stabil. Yang tidak kalah penting adalah upaya diplomasi dagang untuk membuka akses pasar baru, sekaligus mempertahankan pasar tradisional seperti Malaysia dan Singapura yang selama ini menjadi importir utama daun pisang Indonesia. Dengan segala potensi dan dukungan yang ada, tahun 2025 bisa menjadi tahun kebangkitan ekspor daun pisang Indonesia. Namun, kesuksesan ini hanya bisa dicapai melalui kolaborasi erat antara pemerintah, pelaku usaha, petani, dan pihak terkait lainnya. Inovasi dalam pengolahan, penerapan teknologi pasca panen, serta strategi pemasaran yang agresif akan menjadi kunci untuk mengubah daun pisang dari sekadar limbah pertanian menjadi primadona ekspor yang mendatangkan devisa besar bagi negara. Saatnya menjadikan daun pisang sebagai duta baru produk hijau Indonesia di panggung perdagangan global. Perubahan paradigma industri kuliner global kini semakin memposisikan daun pisang Indonesia sebagai material premium yang diminati berbagai kalangan. Restoran-restoran bintang Michelin di Eropa dan Amerika mulai mengadopsi daun pisang sebagai elemen penyajian hidangan mewah, menciptakan sensasi back to nature yang disukai konsumen modern. Fenomena ini tidak hanya terjadi di fine dining, tetapi juga merambah ke industri makanan cepat saji yang menggunakan daun pisang sebagai pengganti kemasan plastik untuk burger, nasi kotak, dan produk lainnya. Data terbaru menunjukkan permintaan daun pisang untuk sektor hospitality global diperkirakan tumbuh 25% per tahun, dengan nilai pasar mencapai $150 juta pada 2025,
Indonesia sebagai penghasil pisang terbesar keempat dunia sebenarnya memiliki kapasitas untuk memenuhi 40% kebutuhan global, namun saat ini baru memanfaatkan sekitar 15% potensi yang ada. Yang menarik, permintaan daun pisang tidak lagi bersifat musiman tetapi sudah menjadi kebutuhan sepanjang tahun. Negara-negara 4 musim seperti Korea dan Jepang kini mengembangkan teknologi penyimpanan daun pisang segar dalam skala industri, sehingga bisa digunakan saat musim dingin sekalipun. Inovasi pengolahan daun pisang menjadi bentuk kering, laminasi, atau bahkan bubuk semakin memperluas aplikasinya. Beberapa startup di Silicon Valley bahkan mulai meneliti daun pisang sebagai bahan dasar kemasan canggih yang bisa terurai dengan sempurna dalam 30 hari. Perkembangan terbaru ini membuka peluang bagi Indonesia untuk tidak hanya menjadi eksportir bahan mentah, tetapi juga mengembangkan industri pengolahan daun pisang bernilai tambah tinggi. Di sisi produksi, sentra-sentra pisang di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi mulai menerapkan praktik budidaya berkelanjutan untuk memenuhi standar global. Sistem panen daun berbasis rotasi telah dikembangkan untuk memastikan kelestarian tanaman, di mana hanya 2-3 daun yang diambil per pohon setiap bulan. Teknik pasca panen modern seperti pencucian dengan ozon, pengeringan terkontrol, dan pengemasan vakum juga mulai diadopsi untuk memperpanjang masa simpan dari semula 7 hari menjadi hingga 60 hari. Beberapa perusahaan bahkan telah mendapatkan sertifikasi organik internasional seperti USDA Organik dan EU Ecolabel, yang meningkatkan nilai jual hingga 300%. Namun, tantangan utama masih terletak pada pembangunan rantai pasok yang efisien. Minimnya infrastruktur cold chain di daerah produsen menjadi kendala besar dalam menjaga kesegaran produk. Diperlukan investasi besar-besaran dalam teknologi pendingin dan transportasi terkontrol suhu untuk bisa bersaing dengan produk serupa dari Thailand yang sudah lebih maju infrastrukturnya. Selain itu, belum meratanya pemahaman petani tentang standar kualitas ekspor seringkali menyebabkan produk gagal memenuhi persyaratan buyer internasional. Peluang emas di tahun 2025 ini harus dimanfaatkan dengan strategi komprehensif. Pemerintah perlu mempercepat pembangunan industrial klaster pengolahan daun pisang di sentra-sentra produksi utama. Kolaborasi dengan pelaku logistik internasional untuk membuka jalur ekspor langsung ke pasar tujuan juga menjadi keharusan. Yang tak kalah penting adalah membangun merek kolektif branding, daun pisang Indonesia, di pasar global, sehingga tidak hanya dikenal sebagai komoditas mentah tetapi sebagai produk bernilai tinggi dengan standar internasional. Dengan pendekatan yang tepat, daun pisang bisa menjadi salah satu andalan baru ekspor non-migas Indonesia di era ekonomi hijau ini. Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa daun pisang Indonesia tidak lagi sekadar komoditas mentah, tetapi telah bertransformasi menjadi produk bernilai tinggi melalui berbagai inovasi pengolahan. Industri kreatif dalam negeri mulai mengembangkan daun pisang laminasi yang tahan hingga 6 bulan, membuka peluang ekspor ke negara-negara dengan musim dingin panjang. Inovasi lainnya termasuk daun pisang yang telah melalui proses sterilisasi UV untuk kebutuhan restoran bintang 5, serta daun pisang press yang bisa dicetak menjadi berbagai bentuk kemasan menarik. Yang lebih revolusioner, beberapa perusahaan rintisan lokal sedang mengembangkan teknologi nano coating pada daun pisang untuk menciptakan kemasan makanan anti-air yang tetap ramah lingkungan, suatu terobosan yang diprediksi akan mengguncang pasar kemasan global tahun 2025. Diversifikasi produk turunan daun pisang juga semakin meluas. Selain untuk pembungkus makanan, serat daun pisang kini diolah menjadi bahan baku tekstil eceng yang sedang tren di pasar mode berkelanjutan Eropa. Ekstrak daun pisang juga dimanfaatkan dalam industri kosmetik sebagai bahan dasar sheet mask dan produk perawatan kulit alami. Yang tak kalah menarik, limbah pengolahan daun pisang diubah menjadi pupuk organik berkualitas tinggi, menciptakan ekonomi sirkular yang sempurna. Data terbaru menunjukkan nilai ekspor produk turunan daun pisang Indonesia tumbuh 40% year-on-year, jauh lebih tinggi dibanding ekspor daun pisang segar yang hanya tumbuh 15%. Untuk mendukung perkembangan ini, beberapa universitas terkemuka di Indonesia telah membuka pusat penelitian khusus daun pisang. Mereka bekerja sama dengan industri mengembangkan teknologi pemrosesan mutakhir seperti freeze drying untuk mempertahankan kualitas daun, serta sistem pewarnaan alami untuk meningkatkan nilai estetika. Pelatihan-pelatihan intensif juga diberikan kepada UMKM untuk menguasai teknik pengolahan yang memenuhi standar ekspor. Hasilnya,
sudah muncul puluhan merek lokal yang sukses mengekspor produk olahan daun pisang ke 30 negara, dengan nilai transaksi mencapai 200 miliar rupiah per tahun. Namun, tantangan dalam pengembangan produk olahan masih cukup besar. Biaya produksi yang tinggi untuk teknologi pengolahan mutakhir seringkali membuat harga produk akhir kurang kompetitif di pasar global. Selain itu, perlindungan hak kekayaan intelektual untuk inovasi-inovasi lokal masih lemah. Rawan ditiru oleh pesaing dari negara lain, masalah standarisasi juga sering muncul, di mana kualitas produk antara satu batch dengan lainnya kadang masih belum konsisten. Kedepan, pengembangan industri olahan daun pisang membutuhkan sinergi kuat antara pemerintah, pelaku usaha, dan akademisi. Penyediaan fasilitas pengolahan bersama, Saret Factory, dengan peralatan modern dapat membantu UMKM mengurangi biaya produksi. Skema pendanaan khusus untuk riset dan pengembangan produk baru juga sangat dibutuhkan. Yang tak kalah penting adalah pembangunan pusat pengujian mutu yang diakui secara internasional, sehingga produk daun pisang olahan Indonesia dapat dengan mudah memenuhi berbagai persyaratan ketat pasar global. Dengan strategi ini, Indonesia berpotensi menjadi pemimpin pasar produk olahan daun pisang dunia di tahun 2025 dan seterusnya. Menyongsong tahun 2025, seluruh pemangku kepentingan di Indonesia perlu bersinergi untuk mengoptimalkan peluang emas ekspor daun pisang ini. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan sedang menyiapkan paket kebijakan komprehensif yang mencakup insentif fiskal bagi eksportir, pembangunan pusat logistik khusus produk pertanian segar, serta program pembiayaan KUR dengan bunga khusus untuk pengembangan industri pengolahan daun pisang. Langkah strategis ini didukung oleh rencana pembentukan konsorsium ekspor daun pisang yang akan menghimpun petani, pengolah, eksportir, dan lembaga penelitian dalam satu ekosistem terpadu. Di tingkat petani, revolusi digital mulai diterapkan melalui aplikasi Si Pisang, sistem informasi pisang, yang memudahkan petani mengakses informasi teknik panen daun standar ekspor, prediksi harga, hingga koneksi langsung dengan pembeli internasional. Pelatihan intensif tentang Good Agricultural Practices untuk daun pisang telah menjangkau lebih dari 5.000 petani di sentra produksi utama. Sementara itu, Asosiasi Eksportir bekerja sama dengan lembaga sertifikasi internasional untuk membantu UMKM mendapatkan berbagai sertifikasi penting seperti Fair Trade, Organic, dan Halal Certification secara lebih efisien. Di tataran global, diplomasi dagang Indonesia gencar dilakukan melalui partisipasi aktif dalam pameran perdagangan khusus kemasan berkelanjutan di seluruh dunia. Kedutaan besar RI di berbagai negara telah membentuk satuan tugas khusus untuk mempromosikan daun pisang Indonesia ke kalangan chef ternama, pelaku usaha retail, dan industri makanan internasional. Hasilnya, beberapa retail premium seperti Whole Food Market di AS dan Carrefour di Eropa telah menyatakan minatnya untuk membuat shelf khusus produk kemasan daun pisang asal Indonesia. Asteris penutup, daun pisang sebagai ikon baru ekspor berkelanjutan Indonesia. Tahun 2025 bisa menjadi titik balik sejarah di mana daun pisang Indonesia menjelma menjadi salah satu primadona ekspor baru yang membanggakan. Dengan luasnya potensi yang dimiliki, komoditas ini tidak hanya mampu menyumbang devisa negara tetapi juga menjadi duta produk hijau Indonesia di kancah global. Keberhasilan pengembangan ekspor daun pisang akan menjadi bukti nyata bagaimana inovasi dan kolaborasi dapat mengubah sumber daya alam yang selama ini kurang diperhatikan menjadi komoditas bernilai tinggi. Namun, momentum ini harus dimanfaatkan dengan bijak melalui strategi berkelanjutan yang mempertimbangkan aspek ekologi dan kesejahteraan petani. Pengembangan industri harus berjalan beriringan dengan pelestarian lingkungan dan peningkatan taraf hidup masyarakat di sentra produksi. Dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, daun pisang Indonesia tidak hanya akan menjadi cerita sukses ekspor sesaat, tetapi dapat berkembang menjadi industri strategis yang memberikan manfaat jangka panjang bagi perekonomian nasional. Mari bersama-sama menyambut era baru di mana daun pisang Indonesia akan menggoreskan sejarah sebagai salah satu produk unggulan yang mendunia, sekaligus menjadi bukti nyata komitmen Indonesia dalam berkontribusi terhadap perdagangan global yang lebih hijau dan berkelanjutan. Saatnya daun pisang Indonesia mengudara di panggung dunia.